Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Sampai jumpa lagi. Semoga saudara sehat selalu. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang analisis uji regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS. Kita mulai saja. Yang pertama, apa itu regresi linear? Jadi regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau variabel independen. Jadi di sini maksudnya adalah digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian tujuannya di sini yang kedua adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi untuk menguji apakah ada pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian kita lanjut. Misalnya di sini kita ingin mendapatkan regresi linear dengan memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah atau jumlah kamar dan lokasi. Ini bisa kita gunakan dengan menggunakan uji regresi linear. Seperti itu. Kemudian syarat untuk uji regresi linear sederhana, yang pertama, datanya harus valid dan reliable. Itu yang pertama. Yang kedua, datanya harus normal dan linear. Jadi kalau kita ingin melakukan uji regresi linear, jadi harus terpenuhi dua syarat ini terlebih dahulu. Yang pertama, datanya harus valid dan reliable. Yang kedua, datanya harus normal dan linear. Nanti ini akan kita bahas. Kemudian, mengapa regresi linear ini penting? Apalagi saudara dalam melakukan penelitian misalnya, di sini kita akan melihat bagaimana kita bisa memahami hubungan kausal antara variabel-variabel yang kompleks seperti itu. Kemudian membantu dalam analisis prediktif untuk memprediksi seperti itu. Jika barang ini harganya naik segini, berapa naiknya ke depan seperti itu. Bisa diprediksi dengan menggunakan uji regresi linear. Kemudian untuk membuat kebijakan, mengambil keputusan. Kemudian dapat mudah menganalisa data regresi linear dan mendapatkan wawasan berharga dari hasil analisa. Kita lanjut, dasar pengambilan keputusan dari uji regresi linear. Yang pertama, untuk membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05%. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Seperti itu. Tapi jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka variabel X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi ini apanya ya? Dasar pengambilan keputusannya. Kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap Y. Besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian perlu kita lakukan juga untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung besar dari T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Ini. Kemudian jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, maka variabel X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Ini kata-kata kuncinya ada di sini semua ya. Kemudian langkah-langkah regresi linear. Ini sudah kita siapkan datanya sudah kita siapkan di sini. Judulnya adalah pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Di sini datanya sudah ada sebelum dilakukan promosi kesehatan dan sesudah dilakukannya promosi kesehatan, di mana sebelum dilakukan promosi kesehatan itu adalah variabel X, sesudah dilakukan promosi kesehatan itu adalah variabel Y. Kita bikin seperti itu. Di sini ada 30 data yang kita siapkan. Untuk langkah-langkahnya,
jika datanya sudah kita input kepada SPSS adalah analyze, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Tampilannya adalah seperti ini kalau kita analisa datanya dengan menggunakan SPSS, analyze, regression, kemudian linear. Kemudian setelah kita lakukan tahap tadi, muncul tampilan seperti ini. Kita pindahkan from case kepada kolomnya independen dan pengetahuannya kepada dependen. Jadi variabel bebasnya adalah pengetahuan, variabel terikatnya itu adalah from case. Kemudian setelah kita pindahkan, ini adalah tampilan setelah variabelnya kita pindahkan. Kemudian kita klik OK, seperti itu. Hasil pengolahan data bisa kita lihat, ini adalah hasil pengolahan datanya. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu, kita coba lakukan uji analisa regresi linear dengan menggunakan SPSS. Ini adalah tampilan kerja SPSS di mana datanya sudah kita input sebanyak 30 data. Kemudian di sini variabelnya sudah ada dua, ada X dan Y. X itu adalah untuk from case, Y itu adalah pengetahuan. Kita lakukan uji analisanya, regresi linear, analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian untuk from case kita pindahkan kepada kolom independen, pengetahuan kita pindahkan kepada kolom dependen. Setelah ini kita pindahkan, kita klik OK. Ini adalah tampilan dari output hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Jadi ini adalah hasil output dari analisa regresi linear dengan judul pengaruh promosi kesehatan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan PHBS. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke presentasi yang tadi. Oke, ini adalah hasil uji analisa setelah kita copy ke presentasi kerja. Di sini ada variabel entered atau remove it, kemudian ada model summary, ada ANOVA, dan ada coefficient. Ini tabel masing-masing ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama output SPSS dan penjelasannya untuk tabel 1 variabel entered remove. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tabel di samping menjelaskan tentang variabel apa saja yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk variabel dependennya adalah pengetahuan dan variabel independennya itu adalah from case. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel from case sebagai variabel independen seperti kita jelaskan yang tadi, dan pengetahuan sebagai variabel dependen. Dan metode yang gunakan adalah metode enter. Kemudian untuk output SPSS dan penjelasannya untuk tabel 2 model summary, di sini kita lihat bahwa tabel di samping menjelaskan tentang besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,940. Ini adalah nilai korelasinya atau nilai hubungannya. Sementara itu dari output bisa kita peroleh bahwa R square itu adalah 0,884. Yang berarti pengaruh variabel bebas atau pengetahuan terhadap variabel terikat adalah sebesar 88,4%. Di mana datangnya 88,4% ini adalah 0,884 dikali dengan 100, makanya nilainya 88,4%. Seperti itu. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa pengaruh variabel bebas pengetahuan terhadap variabel terikat from case itu adalah sebesar 88,4%. Kemudian 11,6%-nya kemana? 11,6% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain seperti itu. Kita lanjut untuk penjelasan tabel ketiga, ANOVA. Pada tabel ini kita bisa melihat bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 212,570 dengan tingkat signifikansinya adalah 0,000. Artinya di sini jika nilai signifikansinya 0,00 ini dia kecil dari 0,05. Berarti modal regresinya bisa digunakan untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel Promkes atau X dengan variabel Y. Itu dia. Berarti kalau signifikansinya kecil dari 0,05 berarti dia ada pengaruh antara Promkes, promosi kesehatan kepada masyarakat, terhadap pengetahuan masyarakat itu sendiri. Kemudian kita cek untuk tabel yang keempat, koefisien. Ini adalah tabelnya untuk koefisien. Pada tabel di samping bisa kita ketahui bahwa konstantanya itu adalah 5,263. Ini adalah konstantanya. 5,263, sedangkan nilai variabel Promkes itu sebesar 1,019. Di sini bisa kita lihat bahwa persamaan regresi linier sederhana untuk analisa ini adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jadi Y sama dengan A-nya adalah 5,263 ditambah B itu adalah 1,019, yang ini X. Jadi Y sama dengan 5,263 ditambah 1,019 X. Persamaan di samping dapat dijelaskan di mana konstanta sebesar 5,263 mengandung makna bahwa nilai konsisten variabel pengetahuan sebesar 5,263. Koefisien regresi X sebesar 1,019 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Promkes maka nilai pengetahuan bertambah sebesar 1,019. Jadi jika X-nya ini atau setiap penambahan 1% nilai Promkes yang ini, maka dia akan bertambah juga nilai Y-nya ini. Nilai pengetahuannya itu bertambah sebesar 1,019. Seperti itu. Misalnya nilai X-nya bertambah 2, berarti Y sama dengan 5,263 ditambah 1,019 dikali 2. Ini misalnya seperti itu. Jadi setiap penambahan 1% nilai Promkes maka nilai pengetahuan bertambah sebesar 1,019. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Maksudnya di sini 1,019 itu adalah nilainya positif, bukan minus. Seperti itu. Kita lanjut. Sehingga persamaan regresi linier sederhananya adalah seperti kita sampaikan tadi, Y sama dengan 5,263 ditambah 1,019 X. Kita contohkan di sini, persamaan di samping bisa digunakan untuk memprediksi variabel dependen Y jika diketahui nilai variabel independen X-nya. Misal, nilai X-nya itu adalah 75. Maka, Y sama dengan 5,263 ditambah 1,019 dalam kurung X-nya itu adalah 75. Jadi, 5,263 ditambah 1,019 dikali 75 dapat 76,425. 5,263 ditambah 76,425 itu nilainya adalah 81,688. Jadi nilai Y adalah 81,688. Ini adalah contoh penggunaan persamaan regresi linier yang sudah kita dapatkan tadi. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana untuk koefisien berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikansinya itu adalah 0,000. Berarti yang ini ya.
di mana 0,00 ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Promkes sebagai variabel independen dia berpengaruh terhadap variabel pengetahuan sebagai variabel dependen. Jadi ada pengaruh antara Promkes dengan pengetahuan, karena nilai signifikansi dari Promkes itu adalah 0,000 kurang dari 0,05. Kemudian kita akan mencari T-tabel di sini. T-tabel rumusnya itu adalah alfa bagi 2 titik koma n kurang k dikurang 1. Alfanya itu adalah konstanta 0,05. N adalah jumlah responden, k sama dengan jumlah variabel yang independen. Kita ketahui di sini n-nya itu data kita tadi ada sebanyak 30 data, k jumlah variabel independen adalah 1. Jadi kita masukkan ke rumus T-tabel sama dengan 0,05 dibagi 2 titik koma 30 dikurang 1 kurang 1. 30 ini adalah jumlah responden, kemudian dikurang 1 ini adalah K, satu variabel, dikurang 1 ini adalah sudah ketetapan. Jadi nilainya adalah 0,025 titik koma 30 kurang 1 berarti 28. Jadi nilai yang 28 tadi, nilai n tadi sudah ada di sini. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel ANOVA seperti itu. Di sini 0,025 kalau kita lihat pada tabel distribusi nilai T-tabel, maka T-tabel dari 0,025 adalah 2,05. Bagaimana cara kita melihat T-tabelnya? Ini akan ditampilkan tabel dari T-tabel. Oke, saudara-saudara semua, ini adalah tabel T-tabel. Kita tadi melihat bahwa yang akan kita lihat adalah nilai dari 0,025 titik koma 28. Berarti kita lihat pada kolom tabel 0,025 di sini. Kita lihat di sini. Kemudian kita lihat pada baris ke 28 terus ke bawah, ini 0,025, kita terus ke bawah pada 28, baris ke 28. Oke, sudah kita temukan di sini pada 0,025 titik koma 28 di sini kita dapat nilainya adalah 2,048. Ini 0,025 baris ke 28 itu nilainya adalah ini 2,048. Kita lanjut. Dengan demikian, catatan nilai T-tabel sebesar 28 dengan nilai 2,05 pada tabel T-tabel bisa dilihat pada tabel T-tabel seperti yang kita lakukan tadi. Kesimpulannya adalah berdasarkan nilai T-tabel atau nilai T, diketahui nilai T hitungnya adalah 14,580. Yang ini 14,580. Besar dari T-tabel, T-tabelnya adalah 2,05. 2,05 ini kita dapat dari tabel T-tabel dari kondisi 0,025 titik koma 28 yang ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T-tabel, nilai T hitung ini besar dari nilai T-tabel. Artinya variabel Promkes atau X berpengaruh terhadap variabel pengetahuan. Jadi ada pengaruh karena T hitungnya besar dari T-tabel, sehingga ada pengaruh promosi kesehatan kepada masyarakat terhadap variabel pengetahuan. Jadi semakin tinggi, semakin meningkat promosi atau semakin gencar promosi kesehatan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh kesehatan, maka ada pengaruhnya atau meningkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan seperti itu. Kemudian tips menggunakan SPSS untuk analisa regresi linear, di mana di sini agar saudara bisa mengerjakan tugas membuat skripsi dengan pengolahan data analisis SPSS, maka perlu saudara memahami variabel. Pastikan pahami arti dan jenis variabel yang digunakan dalam analisis. Kemudian pengecekan data, periksa kebersihan dan kevalidan data. Jadi datanya harus valid.
datanya harus bersih sebelum kita melakukan analisis regresi. Kemudian kita lakukan visualisasi data. Gunakan grafik dan plot untuk memahami hubungan antara variabel. Untuk interpretasi hasil, jelaskan hasil analisa secara jelas dan sederhana. Demikian untuk materi kita hari ini tentang uji analisis regresi linier sederhana. Semoga saudara mengerti dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.